Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 ingin menganalisis sistem informasi akuntansi penjualan Warung Padudung dari kelas 635A37 Kampus Pemuda. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu ada saya sendiri, PB Trivena Panjaitan, yang kedua ada Elma Rahmawati, yang ketiga ada Margareta Untungmaneh. Yang pertama di sini ada latar belakang, yaitu seiring dengan perkembangan dana usaha di era saat ini, berbagai cara dilakukan oleh pengusaha untuk kemajuan usahanya, baik dari segi pelayanan konsumen, pencatatan, dan sampai pada penyusunan laporan keuangannya. Dan yang menjadi unggul dalam persaingan usaha ini, yaitu perusahaan harus memiliki sebuah manajemen yang baik dan sistem informasi akuntansi yang baik, yang bisa menyediakan informasi yang tepat untuk para pengguna informasi sebagai alat pengambilan keputusan sehingga tujuan utama perusahaan tercapai. Selain itu, tujuan umum sebuah perusahaan adalah berorientasi pada laba yang maksimum dan juga untuk menjaga dan mencapai tujuan unggul dalam persaingan, yaitu ada berbagai cara yang dilakukan perusahaan, yaitu seperti bahan-bahan atau halnya pemanfaatan sumber daya semua sistem informasi dan teknologi. Maksud dan tujuan di sini yaitu maksud dari penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pentingnya penerapan sistem informasi akuntansi pada warung kecil tersebut. Dan di sini ada dua tujuan, yaitu tujuan yang pertama untuk pemenuhan tugas UAS mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi, dan yang kedua untuk mengetahui sistem informasi akuntansi penjualan tunai dan penerapan analisis akuntansi manual pada Warung Padudung. Dan di sini ada 3 metode penelitian, dan yang pertama itu ada survei awal. Untuk melakukan survei atau mendatangi secara langsung pemilik Warung Padudung, dan yang kedua wawancara tanya jawab yang melibatkan pemilik, staf, dan pelanggan Warung Padudung. Dan yang ketiga juga di sini ada analisis data, menganalisis data Warung Padudung. Ruang lingkup pada Warung Padudung mencakup analisis kebutuhan informasi untuk pengambilan keputusan, proses pencatatan keuangan, efisiensi dan efektivitas operasional warung, serta rekomendasi langkah-langkah implementasi. Penelitian ini juga akan mempertimbangkan pemilihan perangkat lunak yang sesuai dengan pelatihan karyawan dan perubahan proses bisnis yang diperlukan. Dengan demikian, penerapan sistem informasi akuntansi di Warung Padudung diharapkan dapat meningkatkan kinerja bisnis melalui penerapan teknologi informasi. Landasan teori. 1. Pengertian sistem. Sistem dapat didefinisikan sebagai suatu kesatuan yang terdiri dari unsur atau komponen yang saling berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Yang kedua, pengertian informasi. Informasi adalah data yang telah diolah atau diinterpretasikan sehingga memiliki nilai atau makna bagi penerima atau pengguna. Yang ketiga, pengertian akuntansi. Akuntansi adalah suatu sistem informasi yang mengumpulkan, mencatat, mengklasifikasikan, meringkas, menganalisis, dan menyajikan informasi keuangan suatu entitas atau organisasi. Yang keempat, ada pengertian sistem informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi mengacu pada suatu rangkaian prosedur, perangkat lunak, data, dan perangkat keras yang digunakan untuk mengumpulkan, mengolah, menyimpan, dan menyajikan informasi akuntansi secara sistematis. Penerapan sistem informasi pada Warung Padudung membawa perubahan signifikan dengan cara warung tersebut mengelola informasi keuangan dan operasional. Berikut adalah beberapa aspek umum penerapan sistem informasi akuntansi pada warung kecil Padudung, seperti meningkatkan efisiensi, mempermudah pencatatan untuk menghasilkan sebuah laporan keuangan, dan lainnya. Terlebih, pencatatan secara manual terdapat beberapa kekurangan yang dapat menghambat berkembangnya suatu perusahaan. Salah satunya adalah proses penjualan pada Warung Padudung. Sejarah perusahaan. Warung Sembako Padudung adalah salah satu warung sembako yang berada di Jalan Pegangsaan 2. Warung Padudung sendiri merupakan toko kecil yang menyediakan berbagai macam barang kebutuhan sehari-hari seperti
beras, minyak goreng, gula, garam, mie instan, susu, telur, dan masih banyak lainnya. Sejarah warung sembako Pak Dudung mungkin bermula dari keinginan pemiliknya untuk membantu masyarakat sekitar dengan menyediakan kebutuhan pokok yang mudah dijangkau. Warung sembako Pak Dudung telah berdiri sejak lama dari tahun 2016 dan menjadi salah satu tempat yang dikenal oleh masyarakat sekitar sehingga sekarang ini. Selain itu, keberadaannya dapat memberikan dampak ekonomi dan sosial positif bagi warga sekitar, seperti menciptakan lapangan kerja, memberikan akses mudah terhadap kebutuhan sehari-hari, dan menjadi tempat berkumpul dan berinteraksi bagi masyarakat setempat. Struktur organisasi. Yang pertama ada pemilik toko. Tugas dan tanggung jawab dari pemilik toko warung Pak Dudung yaitu 1. Memimpin jalannya toko dan ikut serta dalam kegiatan tersebut. 2. Mengawasi segala bentuk kegiatan yang terjadi di tokonya dan bertanggung jawab atas kerjanya karyawan dalam tokonya secara menyeluruh. Yang ketiga, menentukan peraturan dan merumuskan tujuan yang akan diambil. Yang keempat, mengontrol dan mengkoordinasikan jalannya toko. Yang kelima, mengarahkan bawahan dan menindak tegas segala bentuk kecurangan dan penyimpangan yang terjadi. Yang kedua, bagian penjualan atau karyawan. Tugas dan tanggung jawab dari bagian penjualan yaitu 1. Melayani pelanggan dalam bertransaksi. Yang kedua, mencatat pemesanan barang dari pelanggan. Yang ketiga, mencatat data barang yang diberikan pemilik. Yang keempat, mengecek kesediaan barang. Yang kelima, tempat pembayaran transaksi barang. Yang keenam, mencatat keluaran dan masukan keuangan yang sudah terpakai. Yang ketujuh, membuat laporan keuangan. Dan yang terakhir, bertanggung jawab atas pengeluaran uang yang telah digunakan. Berikutnya adalah proses bisnis berjalan. Proses bisnis berjalan dalam warung Pak Dudung adalah sebagai berikut. Yang pertama, proses pembelian stok. Warung sembako Pak Dudung akan membeli stok dari pemasok atau distributor. Proses ini meliputi negosiasi harga, pembelian barang, dan pengaturan pengiriman. Karyawan akan menambahkan list barang pada persediaan dan memberikan nota barang kepada pemilik. Yang kedua, proses penerimaan stok. Setelah pembelian, stok sembako akan diterima beserta dengan nota pembelian dan diverifikasi oleh karyawan warung sembako Pak Dudung. Proses ini meliputi pemeriksaan kualitas, perhitungan jumlah barang, dan pencatatan di sistem buku catatan. Stok sembako akan disimpan di tempat penyimpanan yang disesuaikan dengan rak atau gudang untuk memastikan keamanan dan ketersediaan barang. Yang ketiga adalah proses penjualan barang. Proses ini meliputi pelanggan akan datang langsung ke warung sembako Pak Dudung dan memilih barang yang ingin dibeli. Bagian penjualan akan mengambil barang sesuai dengan pesanan pelanggan, menghitung total harga dan membuat nota, lalu memberikan nota kepada pembeli. Kemudian pembeli langsung melakukan pembayaran ke bagian penjualan sesuai dengan nota. Setelah menerima pembayaran, maka karyawan langsung menyerahkan barang kepada pembeli. Yang keempat adalah proses laporan pencatatan transaksi penjualan. Setiap transaksi penjualan akan dicatat dalam sistem atau buku catatan warung sembako Pak Dudung. Data yang dicatat mencakup barang yang dijual, jumlah harga, dan tanggal transaksi. Bagian penjualan akan membuat laporan penjualan untuk diserahkan kepada pemimpin setiap akhir bulan. Dan laporan penjualan berdasarkan nota penjualan. Berikutnya adalah sistem berjalan. Yang pertama, activity diagram. Activity diagram adalah diagram yang digunakan untuk menggambarkan alur kerja atau proses bisnis dari suatu sistem. Diagram ini menunjukkan urutan aktivitas, keputusan, dan hubungan antara aktivitas-aktivitas tersebut. Dalam konteks bisnis warung sembako Pak Dudung, activity diagram dapat digunakan untuk menggambarkan secara visual langkah-langkah dalam proses bisnis warung Pak Dudung. Dengan menggunakan activity diagram, Pak Dudung dapat memahami dengan lebih jelas alur kerja pada bisnisnya dan mengidentifikasi potensi perbaikan atau efisiensi dalam proses bisnisnya. Activity diagram yang pertama adalah proses pembelian stok. Dimulai dari menulis daftar sembako yang akan dibeli, lalu menerima daftar sembako, kemudian memberikan harga total barang yang ingin dibeli,
lalu menegosiasi total harga pembelian barang, kemudian memberikan alamat warung sembako, lalu mengatur pengiriman ke alamat tujuan, dan yang terakhir adalah mengirim barang ke alamat tujuan beserta nota pembelian. Aktiviti diagram yang kedua adalah proses penerimaan stok. Dimulai dari menerima barang dan nota pembelian, lalu mengecek barang dan mengatur barang. Yang ketiga adalah menyimpan barang pada raknya, lalu memberikan laporan persediaan barang dan nota, dan yang terakhir adalah menerima laporan persediaan barang dan nota. Aktiviti diagram yang ketiga adalah proses penjualan barang. Dimulai dari memilih barang yang ingin dibeli, kemudian memberikan barang yang ingin dibeli, lalu menerima barang dan menghitung total harga, kemudian memberikan nota total dan belanja, lalu total pembelian, kemudian memberikan uang pembelian, lalu menerima uang pembelian. Jika ada uang pengembalian, dikembalikan, lalu memberikan barang yang sudah dibeli. Aktiviti diagram yang terakhir adalah proses pencatatan transaksi. Proses pencatatan transaksi dimulai dari membuat laporan penjualan selama 1 bulan, kemudian menyerahkan laporan penjualan, dan yang terakhir ditutup dengan menerima laporan penjualan. Berikutnya adalah spesifikasi sistem berjalan. Spesifikasi yang pertama adalah spesifikasi bentuk dokumen masukan. Nama dokumennya adalah faktur pembelian dengan fungsi sebagai data pembelian barang, sumbernya adalah pemasok atau supplier, tujuannya untuk bagian penjualan atau kasir, medianya adalah kertas, jumlahnya adalah berjumlah 1 lembar, frekuensinya adalah setiap kali pembelian. Spesifikasi berikutnya adalah spesifikasi bentuk dokumen keluaran. Nama dokumennya adalah nota penjualan, berfungsi sebagai bukti detail barang yang dibeli. Sumbernya bagian kasir atau penjualan, tujuannya pelanggan, medianya adalah kertas dengan jumlah 1 lembar, frekuensinya adalah setiap adanya penjualan. Permasalahan pokok warung sembako Padudung yaitu 1. Persaingan usaha yang ketat. Warung sembako Padudung mungkin menghadapi persaingan dengan warung sembako lain di area sekitar tersebut. Yang kedua, keterbatasan produk dan variasi. Warung sembako Padudung mungkin memiliki keterbatasan dalam hal stok produk dan variasi barang dagangan yang tersedia. Dan yang terakhir, lokasi yang kurang strategis. Warung sembako Padudung mungkin berada di lokasi yang kurang strategis sehingga sulit menarik pelanggan potensial. Pemecahan masalah. Yang pertama, inovasi produk. Menambah variasi produk serta mempertimbangkan permintaan pelanggan. Misalnya, menawarkan produk organik atau menyediakan produk kebutuhan khusus untuk diet tertentu. Yang kedua, kualitas layanan yang unggul. Memberikan pelayanan yang ramah dan cepat kepada semua pelanggan serta memberikan saran dan rekomendasi produk yang tepat. Yang ketiga, pemasaran yang efektif. Menerapkan strategi pemasaran yang terjangkau dan berfokus pada promosi melalui media sosial atau kerjasama dengan penduduk lokal yang berinovasi. Dan yang terakhir, penyedia fasilitas tambahan. Menawarkan fasilitas seperti layanan antar, diskon untuk pembelian dalam jumlah tertentu, atau program loyalitas pelanggan. Kesimpulan dan saran. Yang pertama ada kesimpulan, yaitu warung sembako Padudung menghadapi beberapa tantangan dalam mengembangkan usahanya, terutama persaingan ketat dan keterbatasan produk serta lokasi yang kurang strategis. Namun dengan pemecahan masalah yang tepat, warung sembako Padudung masih memiliki potensi untuk tumbuh dan berkembang. Yang kedua ada saran, yaitu saran untuk warung sembako Padudung. Yang pertama itu ada menerapkan strategi pemasaran yang lebih aktif dan terarah untuk meningkatkan visibilitas usahanya, misalnya melalui media sosial dan kerjasama dengan komunitas lokal. Yang kedua, memantau kebutuhan dan permintaan pelanggan secara aktif untuk menambah varian produk dan jasa yang ditawarkan. Yang ketiga, ada meningkatkan kualitas layanan dengan memberikan pelayanan yang ramah, cepat, dan memberikan saran yang tepat kepada pelanggan. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu adalah mencoba berinovasi dengan menawarkan fasilitas serta atau program tambahan yang menarik bagi pelanggan seperti layanan antar atau program loyalitas. Sekian dari kelompok 8, kami mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun yang tidak disengaja dan disengaja.
Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.